perihal maut, kiamat, Yesus jagonya, jalan lurusnya. Kata surat 43 As-Yukhruf. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Allah yang Esa, semoga dicurahkan damai sejahtera, disertai kasih dan rahmat-Nya bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Allah, adalah kebenaran bahwa Yesus mati dengan cara keji di salib, lalu dikubur, dan pada hari ketiga hidup kembali bangkit. Ketika murid perempuan datang ke kubur Yesus di hari ketiga, mereka mendapati kubur kosong dan 2 orang malaikat ada di situ. Kata malaikat kepada perempuan murid Yesus, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Lukas 24 ayat 5. Ucapan malaikat ini menyatakan Yesus hidup. Kematian bagi Yesus sudah lewat, sudah dijalani selama 3 hari, dan Yesus bangkit. Lukas juga menulis kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Rasul 1 ayat 3. Paulus menulis, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 6. Saudara-saudara terkasih, Yesus benar-benar hidup. Fakta dibenarkan oleh sekian banyak saksi saat Yesus menampakkan diri. Roma 6 ayat 9 mengatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Lagi kesaksian Paulus, Dialah, yaitu Yesus, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. 1 Timotius 6 ayat 16. Saudara-saudara, Yesus telah turun ke alam maut, turun ke dunia kiamat, dan telah menang mengalahkan kuasa maut, sehingga Yesus menjadi yang sulung, yang pertama bangkitnya manusia dari kematian jasmani. Sedang kematian seluruh manusia akan terjadi di akhir zaman nanti. Apa yang dilakukan Yesus adalah peperangan melawan maut, melawan kematian kekal, dan itu dilakukan untuk menyelamatkan manusia sebagai bentuk penebusan manusia dari kuasa dosa yang adalah maut, adalah kiamat. Surat Ibrani menulis, Ibrani 2 ayat 9, supaya oleh kasih karunia Allah kepada manusia, Ia, Yesus, mengalami maut bagi semua manusia. Yesus setelah mengalami maut disalib, mati, turun ke dalam kerajaan maut, dan menang dari maut, tetap hidup selama-lamanya. Dan itu dilakukan Allah sebagai kasih karunia untuk manusia, karena kasih Allah yang besar pada manusia. Tetapi apakah semua manusia menyadari dan mensyukuri kasih karunia besar ini? Sayang sekali tidak, atau tidak mau. Kata Yesus,
dalam Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya, Yesuslah yang sangat tahu seluk-beluk maut, seluk-beluk kiamat dan kematian. Dan Yesus telah mengalahkan maut, mengalahkan kiamat. Ini sama dengan pernyataan Al-Quran surat 43 As-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Saudara-saudara terkasih, pernyataan surat As-Zukhruf ayat 61 ini dalam kata memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus, sama dengan pernyataan Roma 6 ayat 9 di atas. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Juga kata Yesus di Wahyu 1 ayat 18. Aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, sangat benar. Yesus punya pengetahuan lengkap dan utuh tentang kiamat atau maut, dan Yesus telah hidup selama-lamanya. Artinya, maut atau kiamat telah dikalahkan. Jadi, Yesus adalah benar seutuhnya. Bahkan ayat As-Zukhruf mengatakan, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Dalam Yesus tidak takut maut, tidak takut kiamat, tidak ragu-ragu bahwa kiamat akan menimpa. Tidak, tapi yakin, pasti Yesus adalah jalan lurus kepada keselamatan sejati, lepas, bebas dari maut, dari kiamat. Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup kekal. Tidak seorang pun datang kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Yesus, dialah jalan lurus. Dialah yang disebut di Al-Fatihah, Ihdina Sirotol Mustaqim. Puji nama Tuhan. Ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, berkatilah saudara-saudara kami yang ragu bisa selamat atas maut, boleh dicerahkan oleh Tuhan bahwa Yesus Isa Al-Masih berkuasa dan sudah mengalahkan maut, sehingga setiap orang yang percaya beroleh jalan lurus kepada keselamatan kekal di surga. Berkatilah mereka Bapa, oleh terang Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Amin.